menyatakan kalau begitu Anda cerdas. Kalau dengan membaca puisi Anda bisa memperhalus perasaan. Memang kita sudah lama kehilangan perasaan halus. Iya, iya. Kita kan merasa nyaman bergaul dengan orang kalau orang itu punya perasaan yang halus. Saya merasa nyaman ketika saya lagi susah tanpa ngomong, tanpa menyampaikan dia paham. Iya. Kita kan seringkali melihat orang kan percaya orang karena tertawa, tersenyum, dikiranya sedang senang. Tapi kalau orang yang mencintainya, dia paham kok. Sekalipun tertawa, hatinya sedang terluka, paham kok. Nah itulah hal yang semacam itu yang hilang dari pikiran kita. Anda cerdas gitu. Ya. Adapun tentang nafsu, dunia akhirat ya memang pengikut nafsu. Karena nafsu sendiri itu kan diinstal oleh Tuhan itu. Artinya dia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Ya, teori ini kan diangkat oleh Sigmund Freud bahwa jiwa kita ini kan terdiri dari 3 komponen penting, yaitu id, ego, dan superego. Id itu keinginannya adalah pemenuhan kebutuhan, kesenangan, kegembiraan, kan gitu. Sedangkan ego itu kan memonitor, menseleksi, menilai baik buruknya, untung ruginya, kan itu sama. Jadi nafsu sendiri ya diinstal, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Jadi artinya nafsu ini kan seperti timbangan beginilah. Ini seimbang, baik dan buruknya seimbang. Nah ketika kebaikan itu banyak, dia berat, maka keburukannya akan berkurang. Ketika kita banyak berbuat baik, berbuat jahat, maka bobotnya akan berat, kebaikan kita menjadi ringan. Ya, selalu begitu. Jarang yang stabil begini, selalu demikian. Makanya dan kedua-duanya itu Allah mengatakan sendiri, wa nafsi wa ma sawwa, demi nafsu yang telah kubentuk, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kejahatannya juga diilhami, ketakwanya juga diilhami. Disitulah nanti posisinya ego kita yang berpihak kemana. Itu yang membuat penekanan. Ketika ego kita ini mendukung kebaikan, maka nafsu kita akan cenderung pada kebaikan. Ketika nafsu kita berbuat jahat, ego kita ini mensensor, ini nggak baik, kan gitu. Itu umumnya begitu. Nah, ketika ego tidak bisa menseleksi, tidak bisa mengolah data lebih lengkap lagi tentang akibat-akibat buruknya terjadi apa, saking besarnya nafsu, ya itu sering terjadi ketika kita tergoda dengan perempuan cantik di tengah jalan, kan gitu. Ya entah orang Vietnam, entah orang mana, Uzbekistan lah. Ya kan gitu, disitu. Nah, ketika ego dan id ini seimbang, disitulah terjadi pertempuran dalam negeri yang tidak berakhir. Nah, itulah yang disebut dengan kegalauan, kegelisahan, kepanikan. Kita dalam keadaan gamang semacam itu. Kemungkinannya 2, bisa menang, bisa kalah. Anda bisa meninggalkan niat jahatnya, Anda bisa juga terdorong untuk berbuat jahat. Nah, ketika nanti sudah hampir Anda menyadari bahwa Anda akan kalah melawan nafsu itu, maka jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini. Saya kira itu penting sekali. Kita masih kembali kepada Tuhan juga, karena kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kita. Karena Allah berikan berimbang. Falah maha fujuraha wa taqwa. Dan setan juga menggoda kita juga legal, diizinkan Tuhan juga. Jadi dia punya SIM kok, setan itu. Ya kan? Ya. Kan setan pernah minta izin kepada Tuhan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Izinkan aku menggoda semua manusia. Allah silakan, berarti kan punya SIM ya. Apa SIM itu Pak Rahmat? Surat izin menggoda. Dia juga legal kok. Itu makanya. Jadi disitulah letaknya hidup itu memang seperti itu. Kita jangan menghayal manusia yang berhati malaikat, nggak ada kok. Kita berpotensi berbuat jahat siapapun juga. Makanya
ke depan ya apa namanya, ke depan kita mesti melihat bahwa akhirnya mah kita tidak bisa melepaskan hawa nafsu itu. Seperti yang dikatakan oleh Zulekha yang menggoda Nabi Yusuf, itu dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa melepaskan nafsu. Nafsu ini kerjanya ngajak yang buruk saja, nafsu amarah. Di sini pengertiannya bukan berarti kita harus memusnahkan nafsu, tidak. Tetap nafsu tidak akan hilang. Kalau nafsu hilang ya nafsu itu matinya kapan ya? Ketika kamu mati, nafsu kamu mati juga. Nafsu itu matinya bersama kamu matinya, bersama. Ya, jadi bagaimana kita bisa melawan nafsunya? Tidak bisa kita tangkap kok, tidak bisa kita raba adanya dalam konsep dalam pikiran ini. Jadi akhirnya sulit kita melawan nafsu. Itu ada isyarat dari Tuhan, illa ma rahimah rabbi, kecuali orang itu disayang oleh Allah. Jadi sesungguhnya kita mesti cerdas, bukan melawan nafsu, tapi kan kecuali orang yang disayang Allah. Lebih baik kita berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, nanti Allah yang mengecilkan volume nafsunya, kan enak jadinya. Itu aja kok. Oke.